Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifatul Mahmudah. Saya bekerja sebagai dosen dan preseptor di Departemen Keperawatan Medikal Bedah Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulia. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan pemasangan transfusi darah. Kenapa pasien perlu dilakukan pemasangan transfusi darah? Yang pertama, karena HB pasien itu kurang. Apabila HB-nya kurang, maka perlu diingat lagi. Untuk kadar normal HB, pada laki-laki itu adalah kurang lebih 13,5 sampai dengan 17,5 gram per dl. Dan pada perempuan itu kurang lebih 12 sampai dengan 15,5 gram per dl. Apabila HB pasien rendah, maka perlu dilakukan pemasangan transfusi darah. Dan sebelum dilakukan pemasangan transfusi darah, kantong darah perlu dihangatkan dengan blood warmer agar pasien tidak syok apabila suhu yang terlalu rendah itu masuk ke dalam cairan tubuh pasien. Apa saja yang perlu dilakukan sebelum pemasangan transfusi darah? Yang pertama kita harus melakukan cek tanda-tanda vital pada pasien. Dan selanjutnya yang paling utama adalah kita harus melakukan cross check atau double check dengan perawat lain mengenai kesesuaian kantong darah, jenisnya, golongan darah, nomor kantong, tanggal kadaluarsa. Baik, mari kita saksikan bagaimana cara melakukan pemasangan transfusi darah. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Rifa. Saya di sini sebagai perawat yang merawat Ibu. Ya, mohon maaf, apakah benar dengan Nyonya A? Boleh saya cek gelangnya Bu ya, benar Nyonya A, lahir di Banjarmasin 20 Agustus tahun 2000. Sebelumnya Ibu, di sini saya akan melakukan pemasangan transfusi darah. Nah, karena kebetulan ibu di sini HB-nya itu rendah, kurang lebih 8 gram per dl. Atas advis dokter, nah, ibu akan dilakukan pemasangan 1 kolov darah seperti itu. Apakah ibu bersedia? Oke. Ada yang ingin ibu tanyakan? Baik, saya akan melakukan tindakan Bu ya. Oke. Perawat melakukan cuci tangan, kemudian kita pasang handscoon. Sebelum dilakukan pemasangan produk darah, kita harus melakukan double check dulu dengan tim perawat lainnya. Ya, apa saja yang perlu kita cek? Yang pertama adalah golongan darah, kemudian kita cek juga produk darah, jenis darah, serta tanggal kadaluarsanya. Ya, kemudian yang perlu kita persiapkan adalah karena pasien di sini terpasang infuset dan juga cairan RL. Sebelumnya kita harus melakukan penggantian dengan transfusi set dan juga cairan NaCl yang akan kita berikan kurang lebih 15 sampai 30 mili per menitnya seperti itu. Selang infuset tadi sudah kita ganti dengan transfusi set dan juga cairan NaCl di mana kita harus mengatur cairannya kurang lebih 15 mili sampai 30 mili per jam. Setelah kita alirkan ya, kemudian kita melakukan cek tanda-tanda vital pada pasien. Permisi Ibu, saya cek tanda-tanda vitalnya. Baik, didapatkan hasil kurang lebih 120/80 ya Bu ya. Kemudian saya akan mencek temperatur Ibu ya. Saya cek temperatur tubuh Ibu dan juga pernafasan Ibu ya Bu ya. Pernafasan Ibu serta
eh, nadi Ibu. Saya permisi Bu ya. Boleh saya cek di anu Bu ya. Baik. Oke, didapatkan hasil temperatur adalah 36 derajat Celcius dan respirasi 20 kali per menit dan juga nadi 70 kali per menit. Oke. Selanjutnya ini akan saya ganti Bu ya dengan produk darah yang sudah kita lakukan double check tadi. Gih, ini kebetulan Ibu mendapatkan PRC Bu ya. Sebelum kita melakukan pemasangan pada produk darah ya, kita perlu lakukan penghangatan ya. Mohon izin Ibu, ini akan kita lakukan penghangatan dulu, kurang lebih ini kita setting 5 menit ya, agar nanti produk darahnya tetap hangat ketika masuk cairannya ke dalam tubuh Ibu. Kenapa seperti itu Bu? Karena biar enggak terjadi, kita mengkhawatirkan kalau ada terjadi shock dan lain sebagainya. Jadi ini akan kita setting seperti itu, ini akan kita kunci ya. Dan saya akan melakukan penggantian darah. Dan melakukan pengaturan ya selama 5 mili per menit ya, atau kurang lebih 18 tetes per menit Bu ya. Yang perlu dilakukan adalah nanti kita akan lakukan cek 15 menit pertama. Kita perlu tanyakan kepada pasien ya, apakah pasien merasakan gatal atau demam atau menggigil atau ruam, untuk menghindari adanya shock pada pasien juga. Kemudian 30 menit selanjutnya juga kita akan lakukan pengecekan ulang, seperti itu. Jadi apabila pasien mengalami tanda-tanda seperti gatal, demam, menggigil dan lain sebagainya, kita perlu lepaskan transfusi set ini dan kita flush dengan NaCl kurang lebih 50 mili ya, sampai benar-benar bersih ya, dan pasien tidak mengalami menggigil ataupun demam seperti itu, dan juga gatal. Baik, setelah selesai selama 4 jam kurang lebih untuk WB ataupun PRC, kita lepas kembali ya. Darah tadi apabila sudah habis ya, produk darahnya, dan kita matikan blood warmernya. Selanjutnya kita akan observasi ya, setelah 4 jam tadi kita lakukan pemeriksaan kembali untuk tanda-tanda vital, baik itu pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, respiratory rate ataupun pemeriksaan nadi. Kemudian kita bereskan alat ya, kita bereskan alat, dan ini setelah kita ganti dengan NaCl, kita atur kembali dengan maksimal 50 mili per menit seperti itu. Oke. Baik Ibu, sudah terpasang tadi Bu ya, kami lakukan pemasangan transfusi darah 1 kolom. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah terasa masih lemas Bu? Oh, masih lemas, baik. Ya, nanti setelah ini kita akan lakukan cek ulang untuk pengambilan darah juga Bu ya, setelah kami berikan transfusi tadi. Oke Bu, kalau tidak ada, saya mohon izin pamit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah cara keterampilan pemasangan transfusi darah.
Jangan lupa selalu mengutamakan kenyamanan pasien. Sampai jumpa di video keterampilan keperawatan selanjutnya.